Harvey Muiz hanya diganjar hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah yang mengakibatkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah itu. Meski terbukti bersalah, nyatanya putusan hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Tepatkah vonis ini? Pertimbangan apa yang mendasari hakim menjatuhkan vonis setengah dari tuntutan jaksa? Vonis terhadap Harvey Muiz dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 23 Desember 2024. Harvey menjadi terdakwa kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2021-2022. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim sekaligus membacakan vonis bagi terdakwa Suparta dan Reza. Selain hukuman penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, Harvey juga dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah yang jika tidak dipenuhi dari harta bendanya maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Nah, dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum berupa pidana 12 tahun penjara terlalu berat dibanding kesalahan Harvey. Sementara perkara itu terjadi karena baik PT Timah Tbk maupun perusahaan smelter timah swasta berusaha meningkatkan produksinya. Dalam kasus ini, Harvey dinilai hanya sebagai perwakilan PT Refine Bangka-Tin. Harvey tidak tercatat sebagai pengurus perusahaan tersebut, baik sebagai komisaris, direktur maupun pemegang saham. Harvey yang beralasan hanya bermaksud membantu Direktur Utama PT Refine Bangka-Tin, yaitu Suparta, karena Harvey memiliki usaha tambang batubara di Kalimantan, membuat hakim menilai Harvey tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama peleburan timah antara PT Timah Tbk dan PT Refine Bangka-Tin, ataupun dengan perusahaan smelter lain yang menjalin kerjasama dengan PT Timah Tbk. Selain itu, hakim juga menilai PT Timah Tbk ataupun PT Refine Bangka-Tin bukan petambang ilegal karena keduanya memiliki izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan. Nah, meski pidana penjara yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa, Majelis Hakim sepenuhnya sependapat dengan tuntutan jaksa untuk merampas bagi negara seluruh aset Harvey yang telah disita sebagaimana tertera dalam surat tuntutan. Terhadap putusan Majelis Hakim ini pun, Harvey Muiz menyatakan pikir-pikir. Adapun perkara dugaan korupsi tata niaga timah ini menjadi sorotan publik karena nilai kerugian negara yang relatif besar hingga 300 triliun rupiah. Nilai kerugian negara itu dihitung berdasarkan pada laporan hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kerugian itu mencakup 3 aspek, yaitu kerugian lingkungan ekologi senilai 183,7 triliun rupiah, biaya kerugian ekonomi lingkungan 75,47 triliun rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan senilai 11,88 triliun rupiah. Kini, jaksa penuntut umum punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan pidana tersebut. Nah, kalau menurut sahabat Kompas, keputusan hakim menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara bagi Harvey Muiz, apakah sudah tepat? Atau justru menambah panjang deretan vonis ringan bagi koruptor? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.